Dalam hati, aku selalu protes kalau ada orang bilang bahwa ibu tiri itu kejam, karena aku tidak pernah merasakan kekejaman dari ibu tiriku. Sejak umur 2 tahun, aku sudah ditinggal ibu kandungku. Ibu kandungku meninggal karena suatu penyakit. 1,5 tahun kemudian, papa menikah lagi dengan seorang gadis berusia 26 tahun, berkulit putih, kala itu usia papa 35 tahun. Mulanya aku memanggil ibu tiriku dengan panggilan tante, tapi dia sendiri yang gak mau dipanggil tante, maunya dipanggil mama. Dan dia pun merawatku seperti anaknya sendiri. Apalagi perkawinannya dengan papaku lama baru dikaruniai anak, yakni setelah lebih dari 11 tahun baru mereka dikaruniai seorang anak perempuan. Jadi selama itu mama tiriku benar-benar menganggapku sebagai anak kandungnya, merawatku dengan penuh kasih sayang, dan seingatku mama tiriku gak pernah memarahiku. Setelah adik tiriku lahir pun, kasih sayang mama tiriku masih sama. Kehidupan keluarga kami boleh dibilang cukup secara ekonomi dengan gaji papa yang sebagai seorang manajer di sebuah perusahaan swasta. Apalagi setelah mama membuka toko sembako di depan rumah kami 4 tahun yang lalu, dan ternyata usahanya juga boleh dibilang berhasil. Sayang, kebersamaan kami dengan papa berakhir 2 tahun lalu. Papa meninggal akibat sakit. Kini dia janda, tapi secara ekonomi kami tetap baik. Usaha mama pun semakin bagus. Kadang kalau aku di rumah, aku membantu dia di toko. Kasih sayang mama pun gak berubah terhadap aku. Dia gak punya rencana menikah lagi. Kini usiaku sudah 20 tahun, dan aku sudah duduk di bangku perguruan tinggi, sedang adikku baru duduk di kelas 4 SD. Usia mama tiriku kini sekitar 43 tahun. Mama tiriku bukanlah tipe orang yang suka ke salon, tapi memang dia dikaruniai tubuh yang bagus. Walaupun setelah melahirkan adikku, tubuhnya sedikit melar, tapi masih tetap oke. Tinggi sekitar 167 cm, tapi karena kulitnya yang bagus, jadi masih kelihatan oke. Seperti biasa, setelah makan malam, aku buka-buka buku kuliah belajar gitu loh. Aku nonton acara TV, biasanya setelah menemani adikku tidur, dia akan menemaniku nonton TV, walaupun kurang dari 1 jam. Benar saja, dia keluar dari kamar adikku, mengenakan daster, batik kupu-kupu, dan menuju ke sofa panjang yang aku duduki. Tapi kali ini dia membawa minyak gosok dan menyodorkannya ke aku. "Iqbal, pijitin kepala mama sambil nonton ya." Dan aku pun melaksanakannya. Memijit kepala mama sambil nonton hanya sekitar 15 menit. Aku memijit kepalanya, tahu-tahu terdengar dengkuran halus mama. Ternyata dia sudah tertidur. Sejenak aku memandang mama dan secara refleks tanganku mengusap kepala mama tiriku. "Kasihan dia kecapean," ucapku dalam hati. Dan aku pun tidak berani mengusik tidur mama, dan aku biarkan dia tidur sambil aku terus nonton acara TV. Sesaat kemudian, ketika aku masih asik nonton TV, mama bergerak ke arahku dan tanpa disengaja wajahnya nempel di hidungku. Dan dia terlihat cantik sekali saat itu, dan tanganku berolahraga sedikit tanpa dia menyadarinya. Tiba-tiba dia terbangun, tangannya langsung menangkap tanganku. "Iqbal, ngapain kamu?" tanya mama tiriku. Tidak membentak sih, tapi membuat aku pucat. Maaf ma, Iqbal ilap." Hanya itu yang bisa keluar dari mulutku, saking takutnya. "Makanya gak usah mikir yang macam-macam. Dah tidur sana, mama juga mau tidur," katanya sambil pergi dan menuju kamarnya. Aku segera mematikan TV dan mengejar mama tiriku. Ma, panggilku dari luar pintu kamar. Klek, dan mamaku muncul dari balik pintu. "Ada apa lagi, Iqbal?" "Sekali lagi Iqbal minta maaf ya ma," kataku. Iya, sudah sana tidur," jawab mama tiriku. "Boleh aku tidur di sini?" Dulu ketika ada papa, aku suka tidur bareng mereka, walaupun aku sudah ada kamar sendiri dan udah besar.
Terakhir aku tidur bareng mereka 2 minggu sebelum papa tiada. Dan biasanya papa yang mengalah tidur di kasur kecil di bawah. Oke, tapi karena kamu habis melakukan kesalahan, kamu harus tidur di bawah dan aku pun tidur di bawah. Dan aku pun gak bisa langsung tertidur, masih teringat peristiwa tadi. Tapi aku berpura-pura tidur. Iqbal, bangun. Kamu tidur di atas saja, nanti kamu masuk angin. Mama tiriku membangunkanku dan aku melihat jam setengah 12, berarti baru sekitar setengah jam aku pura-pura tidur. Bal, Mama masih ingat tadi loh, jawabnya pelan. Jadi, Mama masih marah sama Iqbal ya? Aku bertanya sambil dadaku deg-degan karena takut. Enggak, Bal. Mama jadi teringat papamu. Papamu suka kayak kamu tadi saat Mama tidur. Aku sempat bingung apa yang dia katakan. Harusnya dia marah, tapi dia justru membiarkan saja kesalahanku itu. Dan di luar dugaan, kami berolahraga. Aku tidak tahu mengapa ini bisa terjadi. Aku hanya mengikuti arusnya saja. Apalagi kan sudah lama dia ditinggal bapak. Sejak kejadian itu, kami sering bersama di rumah tanpa canggung lagi. Dan mama tiri pun selalu tersenyum setiap hari jika bersamaku. Kisah ini tak terasa hampir 1 tahun lamanya. Kemudian sudah saatnya aku menikah. Dan disinilah aku dan mama tiri sudah tidak bersama lagi. Kisah ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kami simpan rahasia ini serapat mungkin agar suatu hari kelak tidak akan terbongkar. Dan kami hanya simpan semua cerita ini di dalam hati masing-masing. Sekian cerita hari ini, semoga kalian bisa terhibur ya. Jangan lupa like and subscribe-nya. Terima kasih sudah menonton. Salam CC TV.